sahabat cerdas, berjumpa kembali dengan Pak Hari. Ya, kali ini kita bersama-sama akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema 2, subtema 2 untuk pembelajaran yang keempat. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk tema 2, subtema 2, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Mengidentifikasi informasi penting suatu teks, di mana pelajaran ini sudah pernah kita bahas dan kali ini kita akan ulas kembali. Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Namun sebelumnya mari sekarang kita simak terlebih dahulu untuk teks informasi yang akan kita simak pada saat ini. Perjanjian Linggarjati yang dilaksanakan 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang keempat, dalam rangka membentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Maka pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Hasil perundingan 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Rom Royal
tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuannya: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB: 1. Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, mengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, dari uraian tadi, sekarang anak-anak bisa membuat peta pikiran. Dengan kata lain, mendapatkan informasi penting. Untuk dapat memperoleh informasi penting, anak-anak bisa membuat peta pikiran ini dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, dengan demikian, anak-anak akan memperoleh informasi penting itu dari jawaban pertanyaan tersebut. Makna persatuan dan kesatuan itu lalu apa? Coba perhatikan. Pengertian persatuan dan kesatuan memiliki arti yang saling bersinggungan, sebab kedua istilah ini berasal dari kata satu, yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Apabila diartikan secara luas, maka persatuan merupakan perkumpulan berbagai corak mulai dari kalangan, ras, budaya, hingga adat istiadat. Sementara kesatuan diartikan sebagai suatu hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak bisa terpecah belah. Hal inilah yang membuat persatuan dan kesatuan saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan punya makna, yaitu bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi suatu kesatuan yang utuh. Persatuan dan kesatuan ini didorong guna tercapainya kehidupan yang bebas dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Maknanya apa? 1. Selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Terciptanya saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. 3. Selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan juga nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, contoh persatuan dan kesatuan. Contoh persatuan dan kesatuan: sebagai warga negara Indonesia,
tentunya kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini dapat diterapkan mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan. Nah, adapun contoh persatuan dan kesatuan antar bangsa yang perlu diketahui antara lain: 1. Saling menghargai dan juga saling menyayangi antar sesama anggota keluarga di rumah. Selalu berusaha untuk bertutur kata sopan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Berusaha untuk menjaga kerukunan baik antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Menghormati pendapat orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka, karena dapat menimbulkan permusuhan atau perpecahan. Lalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Manfaat persatuan dan kesatuan. Di dalam persatuan dan kesatuan, bangsa mengandung nilai-nilai positif yang harus diterapkan. Adapun nilai-nilai positif atau manfaat yang ada dalam persatuan dan kesatuan antara lain: 1. Persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. 2. Persatuan antar berbangsa dan bernegara dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai dengan harapan. 3. Bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul. 4. Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 5. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka akan tercipta suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara, yang disebabkan karena adanya sikap toleransi, solidaritas, dan setia kawan di antara warganya. 6. Persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang, harmonis, dan juga serasi antar manusia. 7. Pelaksanaan gotong royong dalam lingkungan sekitar akan berjalan lancar tanpa ada kendala. 8. Saling menjaga kerukunan dan menjalin silaturahmi antar bangsa. 9. Menjaga keutuhan NKRI supaya tidak mudah dipecah belah oleh bangsa lain. 10. Akan lebih mudah mengatasi berbagai gangguan baik yang muncul dari dalam maupun dari luar. Nah, demikian sahabat cerdas untuk pembelajaran kali ini. Semoga sahabat cerdas makin memahami untuk materi pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar, sampai berjumpa kembali untuk video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.